Halo bocah kacang, video pertama saya ini akan mereview alur lengkap film Harry Potter. Franchise Harry Potter terdiri dari 8 film dan beberapa film spin-off yang masih sedang berlanjut proses pembuatannya, yaitu Fantastic Beasts. Buat kalian bocah kacang generasi tahun 80-an dan 90-an, pasti sudah nggak asing lagi dengan film satu ini. Saya sendiri adalah Potterhead yang tumbuh besar bersama karakter-karakter yang ada di dalam film Harry Potter. Kisah Harry Potter dimulai pada tahun 1981. Pada satu malam, tampak Profesor Dumbledore, kepala sekolah Hogwarts, dan Profesor McGonagall mengunjungi Private Drive di pinggiran kota Surrey, Inggris. Lalu datanglah Rubeus Hagrid, si pengawas binatang liar di Hogwarts. Rupanya, mereka akan mengantarkan Harry kecil ke rumah kakak ibunya, yaitu Petunia Dursley yang satu-satunya sanak famili Harry. Di sini Dumbledore tidak banyak mengungkap alasan kenapa Harry Potter kecil yang telah menjadi yatim piatu harus tinggal di tempat itu. Lalu scene berpindah ke masa 10 tahun kemudian, di mana saat itu Harry sudah tumbuh menjadi anak laki-laki kecil kurus berkacamata. Di scene ini terungkap bahwa selama 10 tahun diasuh paman dan bibinya, dia mendapat perlakuan buruk, termasuk juga dari satu-satunya sepupunya yaitu Dudley. Bahkan kamarnya pun hanya berupa lemari kecil di bawah tangga, serta baju-bajunya adalah bekas longsoran dari pakaian Dudley. Hari itu Dudley ulang tahun dan keluarga Dursley akan merayakannya dengan berlibur ke kebun binatang di London. For your information guys, di dalam bukunya diceritakan bahwa Harry selalu dititipkan kepada Mrs. Fig, perempuan setengah sinting pecinta kucing, tetangga mereka saat keluarga Dursley bepergian. Tapi dalam film ini Mrs. Fig hanya muncul sekali nanti pada film kelima. Tapi saya menceritakannya di sini karena Mrs. Fig termasuk tokoh penting nantinya di film kelima. Di dalam kebun binatang, tanpa sengaja Harry melepas sihir yang membuat kaca terarium lenyap sehingga Dudley terperangkap dalam kandang ular. Sebelum pergi, si ular sempat berterima kasih kepada Harry. Paman Dursley yang menyadari ini adalah ulah Harry, kemudian menghukumnya dengan mengurung dia di dalam lemari tangga tanpa diberi makan malam. Keesokan harinya, Dudley sedang bergaya dengan mencoba seragam barunya di Smeltings. Tahun ini dia sudah mulai masuk SMP, dan Smeltings adalah SMP swasta favorit, khusus orang kaya tempat Paman Vernon bersekolah dulunya. Sedangkan Harry yang diperlakukan seperti pembantu akan dimasukkan ke SMP negeri dengan seragam bekas Dudley yang diwenter abu-abu buluk. Scene kemudian berpindah saat Paman Vernon menyuruh Harry mengambil surat, dan alangkah terkejutnya Harry saat dia mendapati surat misterius. Tapi sebelum sempat dibaca, Paman Vernon merebut dan membakarnya. Meskipun Paman Vernon telah memaku kotak surat, tapi surat-surat misterius itu tetap bisa diselundupkan ke dalam rumah. Puncaknya pada hari Minggu, keluarga Dursley sedang bersantai menikmati hidangan teh. Tiba-tiba banjir surat meluncur dari dalam perapian sampai kotak surat yang telah dipaku pun jebol. Lalu Paman Vernon membawa mereka semua mengungsi ke pondok batu di atas tebing karang terpencil untuk menghindari si pengirim surat gila. Malam itu, badai dan ombak menerjang karang. Harry yang tidur di lantai dengan selimut rombeng, kelaparan dan kedinginan. Dan kebetulan saat itu adalah ulang tahunnya yang ke-11 tahun. Tepat tengah malam, pintu didobrak oleh manusia raksasa yang ternyata Hagrid. Di sini nih terungkap bahwa Hagrid lah yang mengirim banyak surat kepada Harry, dan karena dia tahu Paman dan Bibi Dursley tidak memberikan suratnya kepada Harry, maka dia mengejar sampai ke pondok. Disinilah Harry membaca suratnya yang ternyata adalah undangan untuk bersekolah di sekolah sihir Hogwarts. Di sini pula lah Harry tahu bahwa orang tuanya yang seorang penyihir meninggal karena dibunuh, bukannya kecelakaan mobil seperti kata Bibi Petunia. Bibi Petunia juga mengungkapkan bahwa alasan dia membenci Harry adalah karena dia membenci adiknya yaitu Lily Potter, ibu Harry. Saat Hagrid membawa Harry ke Diagon Alley untuk membeli perlengkapan sekolah, untuk pertama kalinya Harry tahu bahwa dia sangat terkenal di dunia sihir. Di Diagon Alley dia juga bertemu dengan Profesor Quirrell, guru baru pertahanan terhadap ilmu hitam. Profesor Quirrell yang aneh dan gagap tidak mau menjabat tangan Harry seperti orang lain. Ini akan menjadi petunjuk pertama tentang konflik di pertengahan film nanti. Sebelum berbelanja, mereka mampir ke Bank Gringotts, yang menurut Hagrid ini adalah satu-satunya tempat teraman di dunia untuk menyimpan barang selain Hogwarts. Nah, ini adalah petunjuk kedua untuk pemecahan konflik di ending nanti. Kemudian Hagrid membawa Harry masuk ke ruang besi milik keluarga Potter yang berisi banyak sekali emas.
Di sini Hagrid juga tampak mengambil sebuah bungkusan barang kecil di sebuah lemari berpengamanan sangat ketat atas perintah Dumbledore. Kemudian Harry membeli tongkat sihir di toko Ollivander. Dan ternyata tongkat yang ia dapatkan adalah tongkat kembaran milik Voldemort yang telah membunuh orang tuanya dulu. Di stasiun King Cross, Harry kebingungan karena ditinggalkan Hagrid dengan tiket kereta dari peron 93/4. Beruntung dia bertemu dan ditolong oleh keluarga Weasley yang baik hati. Dan tanpa sengaja, Harry satu kompartemen dengan Ronald Weasley yang juga baru pertama kali masuk Hogwarts. Mereka berdua cepat akrab dan merasa cocok satu sama lain. Dengan uang emas Harry yang banyak, mereka menikmati perjalanan dengan cemilan-cemilan aneh yang dibeli Harry dari troli makanan kereta. Tidak lama, datang anak perempuan berambut coklat bernama Hermione Granger. Ron kesal kepada sikap Hermione yang sok ngebos dan meremehkan mantranya yang gagal. Lalu tibalah mereka di stasiun Hogsmeade dan Hagrid lah yang memandu anak kelas 1 dengan menaiki perahu kecil menuju kastil Hogwarts. Menurut tradisi, siswa kelas 1 harus naik perahu melewati danau. Harry Potter satu perahu dengan Ron, Hermione, dan seorang anak laki-laki gemuk penakut yang kehilangan kataknya. Yang ternyata namanya adalah Neville Longbottom. Sebelum acara seleksi, Draco Malfoy mengajak Harry bergabung. Tapi Harry yang tidak suka sifat sombong Malfoy menolaknya dengan mentah-mentah. Nah, disinilah kita tahu awal mula rasa ketidaksukaan mereka berdua yang akan terjalin di tahun-tahun yang akan datang. Acara seleksi pun berlangsung. Harry, Ron, Hermione, dan Neville masuk asrama Gryffindor. Sedangkan Malfoy serta Crabbe dan Goyle masuk ke Slytherin. Dua asrama yang sangat bermusuhan sejak dahulu kala. Semua orang tampaknya terpesona oleh Harry Potter yang terkenal, kecuali salah satu guru berambut hitam berminyak dan bermuka masam, Severus Snape, yang tampaknya agak sedikit tidak menyukai Harry. Dan Harry pun tampaknya juga sebaliknya tidak menyukai profesor yang satu ini. Kemudian kita tahu bahwa Severus Snape adalah kepala asrama Slytherin dan guru ramuan. Keesokan harinya, kelas pertama mereka adalah transfigurasi. Kelas Profesor McGonagall, kepala asrama Gryffindor yang terkenal sangat disiplin. Dan karena mereka tidak tahu jalan, akhirnya mereka terlambat menuju kelas. Di kelas, Profesor McGonagall menunjukkan kecakapannya dalam hal bertransformasi sebagai seorang animagi. Pelajaran kedua hari itu adalah pelajaran ramuan bersama Profesor Snape. Di kelas itu, Profesor Snape terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada Harry. Setiap ada kesempatan, Profesor Snape selalu berusaha membuli Harry Potter, seolah-olah memiliki dendam kesumat. Saat jam makan siang, Neville Longbottom mendapat kiriman bola Remembral dari neneknya, yang berfungsi sebagai pengingat jika ada hal yang terlupa, karena si Neville ini anaknya luar biasa pelupa. Dari koran Daily Prophet, Harry membaca tentang pembobolan ruang besi berpengamanan ketat di Gringotts. Dan dia menyadari bahwa hari terjadinya pembobolan itu adalah hari saat dia dan Hagrid ke Gringotts untuk mengambil emas. Dan di sini, si Harry Potter mulai agak curiga dengan bungkusan aneh yang waktu itu diambil Hagrid. Karena di dalam koran diberitakan bahwa lemari besi yang dibobol itu sebelumnya telah dikosongkan isinya. Kemudian pelajaran berlanjut dengan kelas terbang bersama Madame Hawk. Untuk pertama kalinya bagi Harry belajar menerbangkan sapu. Tapi ternyata dia berbakat alam. Sapu yang dipanggilnya naik dengan segera menurut. Tapi celakanya, Neville Longbottom yang ketakutan malah mengalami kecelakaan sampai tangannya patah. Lalu Malfoy mengambil Remembral milik Neville yang terjatuh. Lalu menantang Harry untuk mengambilnya kembali dengan harapan Harry terjatuh juga dari sapunya. Tapi karena bakat alam, Harry malah terbang dengan spektakuler. Sehingga Profesor McGonagall merekrut Harry menjadi seeker tim Quidditch Gryffindor. Kabar itu langsung heboh di sekolah, karena rupanya Harry terpilih sebagai anggota tim termuda dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Harry yang kurang percaya diri diberitahu oleh Hermione bahwa bakat alamnya telah diturunkan dalam darah oleh James Potter ayahnya. Dalam perjalanan pulang dari ruang piala, tanpa sengaja mereka memasuki koridor lantai 3 yang terlarang, yang ternyata berisi seekor anjing besar berkepala 3. Mereka menyadari bahwa anjing itu menjaga sebuah pintu jebakan rahasia di lantai. Harry yang rasa penasaran dan sifat bandelnya beda tipis bersikeras ingin menyelidiki, tapi Hermione dan Ron rupanya sangat ketakutan. Untuk sejenak, Harry bisa melupakan si anjing berkepala 3 dan pintu rahasia yang dijaganya, karena sekarang dia telah mulai sibuk berlatih untuk pertandingan musim pertama tahun ini. Di kelas mantra bersama Profesor Flitwick,
Ron dan Hermione bertengkar lagi gara-gara mantra melayang. Ron mengatai Hermione sok ngebos karena itulah dia tidak punya teman. Hermione yang mendengarnya lalu menangis seharian di kamar mandi anak perempuan. Saat pesta Halloween malamnya, sekolah heboh karena ada troll gunung masuk ke dalam sekolah. Ron dan Harry yang menyadari Hermione satu-satunya orang yang tidak tahu karena sedang menangis di dalam toilet, berusaha menolongnya. Yang untungnya mereka berhasil memingsankan si troll. Dan sejak itu mereka bertiga bersahabat. Saat sarapan, Harry memberitahu kecurigaannya kepada Snape karena kaki Snape terluka. Harry menerka bahwa Snape lah yang memasukkan troll ke sekolah sebagai pengalih perhatian agar dia dengan leluasa mencari barang yang dijaga anjing kepala 3. Tapi perhatian mereka teralih saat Hedwig, burung hantu hadiah ulang tahun dari Hagrid, membawakan Harry Nimbus 2000, sapu balap pemberian Profesor McGonagall. Pertandingan pertama akhirnya dimulai. Gryffindor lawan Slytherin. Harry yang bermain sebagai Seeker nyaris terjatuh dari sapunya yang mendadak tidak bisa dikontrol. Hermione melihat Snape memantrai sapu Harry lewat teropong, lalu bergegas membakar jubah Snape. Cara itu ternyata berhasil. Harry kembali dapat terbang dengan aman, dan akhirnya memenangkan pertandingan dengan menangkap Golden Snitch. Usai pertandingan, Harry, Ron, dan Hermione memberitahu Hagrid apa yang terjadi. Tapi Hagrid tidak percaya bahwa seorang guru ingin mencelakai muridnya. Dia malah keceplosan mengatakan bahwa si anjing berkepala 3 yang bernama Fluffy sedang menjaga sesuatu milik Nicholas Flamel. Liburan Natal telah tiba. Ron dan Harry menikmati liburan di kastil bersama saudara Weasley yang lain. Sebelum pulang berlibur, Hermione mengingatkan mereka untuk mencoba mencari tahu siapa itu Nicholas Flamel di buku perpustakaan seksi terlarang. Dan alangkah kagetnya Harry, dia mendapatkan sebuah hadiah Natal jubah gaib. Di dalam surat, si pengirim hanya mengatakan bahwa dulunya jubah gaib itu milik ayah Harry, yaitu James Potter. Saat malam hari, Harry Potter menyelinap ke dalam perpustakaan di seksi terlarang dan nyaris tertangkap si penjaga sekolah Argus Filch. Dan tanpa sengaja, Harry memergoki Snape yang sedang mengintimidasi Profesor Quirrell. Saat akan kembali ke asrama, Harry menemukan sebuah cermin ajaib yang dapat merefleksikan bayangan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Saking girangnya, dia membangunkan Ron dan menunjukkan cermin ajaib itu. Tapi, alih-alih menampakkan kedua orang tua Harry yang telah meninggal, Ron malah melihat dirinya sendiri di dalam cermin menjadi anggota tim Quidditch dan ketua murid. Hal itu membuat Harry sangat penasaran. Saat Harry kembali ke ruangan cermin ajaib untuk memandang bayangan kedua orang tuanya lagi, dia dikagetkan dengan kehadiran Profesor Dumbledore yang ternyata sejak awal dia sudah tahu bahwa Harry diam-diam menyelinap ke ruangan itu. Profesor Dumbledore menjelaskan bahwa cermin itu adalah Mirror of Erised, atau kebalikan dari Mirror of Desire, atau dalam bahasa Indonesianya adalah cermin tarsah atau hasrat. Cermin itu memiliki kemampuan menunjukkan keinginan terdalam dari seseorang yang tidak jarang malah membuat orang depresi dan menjadi gila. Oleh karena itu, Profesor Dumbledore meminta Harry untuk tidak mencari cermin itu lagi karena besok cermin itu akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman supaya tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Ketika liburan Natal telah usai, Ron, Harry, dan Hermione sibuk belajar di aula besar saat Neville datang melompat-lompat karena kutukan kaki terikat oleh Malfoy. Tanpa sengaja, Harry menemukan petunjuk tentang Nicholas Flamel dari kartu coklat kodok milik Ron yang bergambar Profesor Dumbledore. Harry kemudian menyadari bahwa dia sudah pernah membaca tentang Nicholas Flamel di kompartemen Hogwarts Express dulu bersama Ron. Yang di situ tertulis bahwa Profesor Dumbledore adalah teman dan rekan dari Nicholas Flamel si alkemis terkenal. Dengan kecerdikan Hermione, mereka akhirnya tahu bahwa si Fluffy anjing berkepala 3 menjaga batu bertuah milik Nicholas Flamel. Mereka mengunjungi Hagrid untuk meminta petunjuk tambahan, tapi di sana Hagrid malah sibuk mengurus Norbert, bayi naganya yang baru menetas. Telur naga itu dia dapatkan dari menang taruhan dengan orang asing di kedai minum Hogsmeade. Celakanya, Malfoy mengintip dari jendela dan melaporkan mereka bertiga kepada Profesor McGonagall karena telah keluar dari asrama saat malam hari, yang membuat Profesor McGonagall memotong 190 angka dari Gryffindor dan mendetensi mereka bertiga termasuk Malfoy. Ya, Malfoy di sini juga ikut didetensi karena meskipun dia yang melaporkan, tapi dia juga salah karena juga telah keluar dari asrama malam hari. Detensi mereka ternyata bersama Hagrid. Hagrid memberitahu bahwa tugas mereka berempat untuk menemaninya mencari tahu makhluk apa yang membunuh unicorn di area sekolah.
Itu artinya mereka akan memasuki hutan terlarang saat malam hari. Rombongan dibagi menjadi dua. Ron dan Hermione bersama Hagrid, sedangkan Harry dan Malfoy bersama Fang, anjing Hagrid yang penakut. Di dalam hutan terlarang, Harry dan Malfoy menemukan makhluk berjubah hitam yang sedang menghisap darah unicorn. Malfoy yang ketakutan, akhirnya lari meninggalkan Harry sendiri. Si makhluk berjubah hitam itu mendekati Harry, tapi di saat terakhir datang seekor centaurus bernama Firenze menolong. Firenze memberitahu Harry bahwa yang menghisap darah unicorn adalah Voldemort. Ron, Hermione, dan Harry menduga bahwa Snape ingin mencuri batu bertuah untuk diberikan kepada Voldemort agar dia bisa bangkit kembali. Karena meskipun Voldemort telah meminum darah unicorn agar bisa abadi, tapi tetap saja ia akan hidup terkutuk. Kemudian mereka menyadari bahwa kemungkinan besar orang yang memberi Hagrid telur naga di kedai minum itu bisa saja Snape. Dan saat mereka menanyakan tentang orang asing itu, Hagrid mengakui bahwa dia tanpa sengaja memberitahu bagaimana cara melewati Fluffy si anjing kepala 3, yaitu dengan cara memainkan musik. Masalah lain muncul saat mereka akan melapor kepada Profesor Dumbledore. Ternyata sang kepala sekolah sudah pergi ke Kementerian Sihir karena menerima panggilan mendesak. Kini jelaslah bagi mereka bahwa itu ulah Snape agar Dumbledore pergi jauh dari sekolah saat dia akan mencuri batu bertuah. Malam harinya mereka bertiga sepakat untuk mencoba menghentikan Snape sendiri. Tapi di ruang rekreasi mereka dihalangi oleh Neville yang takut kalau Gryffindor kehilangan lebih banyak angka lagi. Tapi dengan terpaksa Hermione memantrai Neville dengan mantra pembeku. Di koridor lantai 3, rupanya mereka sudah didului Profesor Snape yang telah terlebih dulu melewati si anjing Fluffy dengan harpa ajaib. Di jebakan kedua yang merupakan rintangan dari Profesor Sprout, mereka berhadapan dengan jerat setan. Rupanya batu bertuah dijaga oleh beberapa rintangan dari beberapa guru termasuk Snape sendiri. Di jebakan kedua, mereka harus menemukan kunci sihir yang bisa terbang. Jelas ini hasil karya Profesor Flitwick, guru mantra. Dengan ketangkasan seorang seeker, Harry berhasil mendapatkan kunci dan masuk ke ruangan selanjutnya. Jebakan kali ini berupa bidak papan catur raksasa yang bisa bergerak sendiri, hasil kreasi Profesor McGonagall. Ron yang mahir bermain catur menjadi pemimpin kali ini, tapi dia harus mengorbankan diri agar Harry dapat menang. Di ruangan terakhir, yaitu di mana tempat batu bertuah disimpan, ternyata telah berdiri seseorang yang menunggunya tepat di depan cermin tarsah. Harry sangat kaget karena orang yang berusaha mencuri batu bertuah itu bukanlah Profesor Snape, melainkan Profesor Quirrell yang gagap. Quirrell memberitahu Harry bahwa dia sengaja mengkambing hitamkan Snape yang memang sosoknya tidak terlalu menyenangkan, agar dia sendiri tidak dicurigai. Tapi rupanya Snape telah mencurigai Quirrell sejak awal. Itu sebabnya dulu Harry pernah memergoki Snape yang sedang mengancam Quirrell. Quirrell juga memberitahu Harry bahwa saat pertandingan Quidditch tempo hari, Quirrell sendirilah yang memantrai sapu Harry agar Harry celaka, tapi dihalangi oleh Snape. Lebih dari itu, Quirrell pula lah yang sengaja memasukkan troll pada malam Halloween untuk mengalihkan perhatian. Tapi sayang Snape menyadarinya dan menyusul Quirrell ke koridor lantai 3. Itu sebabnya kaki Snape terluka karena Fluffy si anjing penjaga. Kemudian, Quirrell mengatakan bahwa batu bertuah ada di dalam cermin tarsah, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengambilnya. Lalu terdengar suara mendesis mengerikan di ruangan itu yang memberitahu bahwa Harry lah yang bisa mengambil batu itu. Ternyata, itu suara Voldemort sendiri yang di luar dugaan selama ini ada di dalam turban Profesor Quirrell. Dia berbagi tubuh dengan Quirrell karena tubuhnya sendiri telah hancur saat malam dia ingin membunuh Harry dan orang tuanya. Di dalam cermin tarsah, Harry melihat bayangannya sendiri mengedipkan mata lalu memasukkan batu bertuah ke dalam saku celananya. Dan secara ajaib, batu itu betul-betul telah masuk ke dalam saku celananya yang asli. Voldemort tahu bahwa Harry berbohong saat ditanya di mana batu itu. Maka dia menyuruh Quirrell membunuh Harry. Tapi, secara mengejutkan, kulit dan tubuh Quirrell hancur saat menyentuh Harry. Akhirnya, Quirrell mati deh. Jiwa Voldemort yang merasuki Quirrell keluar dan mencoba menyerang Harry untuk terakhir kalinya, sehingga Harry pingsan. Tapi beruntung karena Voldemort yang saat itu hanya sebuah roh biasa, tidak mampu mencelakai siapapun tanpa tubuh inangnya. Saat terbangun, Harry sudah berada di rumah sakit sekolah. Di meja sebelah tempat tidurnya, banyak sekali hadiah berupa makanan. Lalu Profesor Dumbledore menemui Harry. Dia menjelaskan bahwa hadiah itu berasal dari para pengagumnya yang telah mendengar aksi heroiknya menyelamatkan batu bertuah. Tentu saja Ron dan Hermione yang berkontribusi menyebarluaskan hal tersebut. Profesor Dumbledore menjelaskan bahwa batu bertuah telah dihancurkan agar tidak dapat digunakan oleh Voldemort untuk selamanya. Di sini, Profesor Dumbledore juga menjelaskan bahwa dengan kecerdikan dirinya lah batu bertuah hanya dapat diambil dari cermin tarsah.
hanya oleh orang yang tidak ingin menggunakannya untuk diri sendiri. Dan orang itu adalah Harry. Dumbledore juga memberitahu alasan kematian Quirrell. Itu karena jiwa tamak dan jahat Quirrell telah berbagi tubuh dengan Voldemort yang kejam. Sehingga Quirrell tidak tahan menyentuh kulit Harry yang diproteksi mantra perlindungan Lily Potter ibunya. Harry bertanya, mantra macam apa itu? Dumbledore menjawab, cinta. Sampai di sini kalian pasti bingung dengan apa yang dimaksud Dumbledore mantra cinta kan? Tenang, nanti di ending aku akan menjelaskan semuanya. Dan tibalah saat perpisahan akhir tahun ajaran. Slytherin memenangkan piala asrama dengan skor 472. Tempat kedua adalah Ravenclaw dengan skor 42,6 poin. Tempat ketiga Hufflepuff 352 poin. Dan terakhir Gryffindor 312 poin. Tapi Profesor Dumbledore memberi tambahan nilai terakhir untuk Hermione 50 poin, Ron 50 poin, Harry 60 poin. Di sini kita tahu bahwa skor antara Gryffindor dan Slytherin seri, yaitu 472 sama persis. Dan akhirnya, Profesor Dumbledore menambahkan poin untuk Neville Longbottom 10. Dan Gryffindor memenangkan piala asrama, membuat Slytherin kehilangan juara bertahan selama 7 tahun berturut-turut. Dan hal ini dirayakan oleh sukacita tidak hanya oleh Gryffindor, tapi juga oleh Ravenclaw dan Hufflepuff juga. Karena pada dasarnya, asrama Slytherin yang terkesan eksklusif itu tidak banyak disukai oleh asrama lainnya. Scene terakhir di stasiun Hogsmeade saat semua murid akan sekali lagi menaiki Hogwarts Express dan pulang. Saat berpamitan pada Hagrid, Harry mendapat hadiah spesial berupa sebuah buku album foto kenangan kedua orang tuanya yang membuat Harry luar biasa terharu. Karena seumur hidupnya dia tidak pernah punya foto ayah dan ibunya. Kemudian, kereta bergerak dan film pun selesai. Di sesi terakhir ini, admin akan menjelaskan beberapa hal yang banyak ditanyakan orang-orang kepada admin setelah menonton film Harry Potter and the Philosopher's Stone tanpa membaca bukunya terlebih dahulu. Pertama, siapa itu Voldemort? Bagaimana dia bisa berbagi tubuh dengan orang lain? Apakah dia hantu? Voldemort adalah seorang penyihir hitam yang paling ditakuti pada masanya. Saking hebatnya dia, orang-orang tidak berani menyebut namanya. Mereka biasa memanggil dengan sebutan you know who atau kau tahu siapa. Sedangkan para pengikutnya biasa memanggilnya The Dark Lord atau Pangeran Kegelapan. Dia kehilangan tubuhnya saat mencoba membunuh Harry Potter ketika masih kecil. Di buku pertamanya belum banyak dijelaskan kenapa bisa tubuh Voldemort hancur saat itu. Dumbledore hanya sedikit memberitahu bahwa karena perlindungan dan pengorbanan ibunya lah Harry bisa selamat saat akan dibunuh dengan kutukan maut Avada Kedavra. Penjelasan lengkap tentang misteri ini akan diungkap di film-film selanjutnya. Dalam sejarahnya, belum pernah ada seorang pun yang berhasil selamat saat dibunuh dengan Killing Curse Avada Kedavra, kecuali Harry Potter. Itu sebabnya Harry menjadi terkenal di dunia sihir dengan sebutan The Boy Who Lived, atau anak laki-laki yang bertahan hidup. Mengenai mantra cinta yang dimaksud Profesor Dumbledore adalah perlindungan dan pengorbanan Lily Potter yang membuat mantra kematian Voldemort berbalik menyerang dirinya sendiri dan hanya menyisakan bekas luka sambaran kilat di dahi Harry. Perlindungan ibunya itu yang terus mengalir di dalam darah Harry, sehingga saat Quirrell yang telah berbagi tubuh dengan Voldemort mencoba membunuh Harry, mantra perlindungan ibu Harry kembali aktif dan menyebabkan tubuh Quirrell melepuh dan hancur. Jiwa Voldemort yang kehilangan tubuhnya belum sepenuhnya berupa roh halus. Dia lebih kasar dari roh, tapi tidak sepadat manusia pada umumnya. Ibarat kata, dia di antara hidup dan mati. Dia bisa melakukan sesuatu hanya jika dia mendapatkan seseorang yang bersedia menjadi tubuh inangnya. Seperti Quirrell contohnya. Jika tidak, dia hanya mampu bersembunyi dan selama ini dia bersembunyi di hutan Albania. Kedua, bagaimana dunia sihir dan magel bisa terpisah? Dahulu kala saat para penyihir masih bergaul bebas dengan magel, banyak di antara mereka yang dianiaya karena ketakutan magel itu sendiri pada penyihir. Bahkan di Eropa, orang-orang yang dituduh sebagai penyihir akan dibakar hidup-hidup tanpa diadili. Itu sebabnya Konfederasi Sihir Internasional mengeluarkan undang-undang kerahasiaan sihir yang melarang kaum penyihir membuka identitas mereka kepada kaum magel, dan harus hidup terpisah dari magel. Agar hukum dan undang-undang dapat dipatuhi oleh semua kaum penyihir, maka di setiap negara mendirikan Kementerian Sihir sebagai sarana perlindungan hukum dan pedoman tatanan kehidupan bermasyarakat yang terjamin. Ketiga, di mana itu Hogwarts? Apakah kastil sebesar itu tidak terlacak pada peta dan GPS? Dalam buku Sejarah Sihir oleh Bathilda Bagshot, dijelaskan bahwa usia sekolah sihir Hogwarts sudah sekitar 1000 tahun. Didirikan oleh 4 penyihir terhebat masa itu yaitu Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, dan Salazar Slytherin, yang menamai 4 asrama sesuai nama mereka masing-masing.
Hogwarts tidak terlacak pada peta maupun GPS karena dilindungi banyak benteng sihir kuno yang membuat semua sinyal satelit tidak dapat menembusnya. Bahkan peralatan elektronik Muggle seperti telepon, HP, TV, dan radio tidak akan berfungsi. Jika kebetulan ada Muggle yang menemukan kastil Hogwarts secara tidak sengaja, mereka hanya akan melihat sebuah sisa-sisa puing bangunan tua yang telah runtuh. Letak pasti Hogwarts sangat dirahasiakan, tapi kabarnya Hogwarts terletak di Skotlandia. Keempat, bagaimana Harry bisa mendapatkan surat undangan dari Hogwarts? Di Inggris, hanya ada satu sekolah sihir yaitu Hogwarts. Jika tidak ingin mengirim anak-anaknya ke sekolah, orang tua penyihir boleh mendidiknya sendiri di rumah. Secara tradisi turun-temurun, setiap anak dari keluarga penyihir yang baru lahir akan langsung tertulis namanya di buku administrasi Hogwarts. Ini adalah sihir warisan para pendiri Hogwarts untuk memilih anak-anak yang terlahir dengan bakat sihir. Dalam kasus-kasus tertentu, anak-anak berbakat sihir ini terlahir dari keluarga Muggle atau non-sihir. Contohnya Hermione Granger, Dean Thomas, dan Lily Evans, ibu Harry Potter. Secara otomatis ketika menginjak usia 11 tahun, mereka akan mendapatkan surat undangan dari Hogwarts. Kelima, kenapa Harry dititipkan kepada keluarga Dursley? Di awal film, Profesor Dumbledore hanya menjelaskan bahwa Dursley lah satu-satunya keluarga Harry yang tersisa. Di dalam bukunya dijelaskan bahwa banyak sekali keluarga penyihir yang berebut ingin mengadopsi Harry, termasuk keluarga Weasley sendiri. Tapi Profesor Dumbledore berpendapat akan lebih baik jika Harry diasuh oleh kakak ibunya yaitu Petunia Evans. Tapi alasan sebenarnya tentang hak asuh ini akan dijabarkan dengan gamblang pada film kelima, jadi ditunggu ya. Keenam, bagaimana bisa anak kecil bisa menembus proteksi yang menjaga batu bertuah? Jawaban untuk pertanyaan ini murni pemikiran saya sendiri. Menurut admin, Dumbledore sejak awal sudah tahu bahwa Harry CS berusaha menyelidiki batu bertuah. Bukti terkuat adalah saat Ron dan Hermione berhasil keluar dari koridor lantai 3 dan bertemu Dumbledore. Dumbledore bertanya, Harry melawannya kan? Maksudnya di sini melawan Quirrell. Selain itu, sejak awal Dumbledore memang sudah berniat membantu dan mengarahkan dengan bukti diberikannya jubah gaib milik ayah Harry saat Natal. Menurut saya, Dumbledore melakukannya itu untuk membantu Harry dalam penyelidikan. Tapi yang agak mengganjal di sini adalah set catur sihir milik Profesor McGonagall yang harus dilewati sebelum memasuki ruangan cermin. Di film, diperlihatkan bahwa Harry CS harus bermain dengan bidak catur yang hidup. Bidak yang kalah akan dihancurkan. Lalu, bagaimana bisa permainan catur itu tetap utuh jika sebelumnya Quirrell telah melewatinya terlebih dahulu? Jawabannya adalah ilmu transmigrasi Profesor McGonagall. Kemungkinan setelah permainan catur itu bisa dilewati, kemudian sihir yang diset oleh Profesor McGonagall akan kembali membuat utuh bidak-bidaknya. Itu adalah ilmu transfigurasi. Sebenarnya ada beberapa jebakan yang tidak divisualisasikan dalam film. Jebakan Profesor Quirrell sendiri berupa troll di ruangan setelah ruangan kunci. Dan jebakan Profesor Snape berupa teka-teki dan botol berisi ramuan, racun, dan anggur. Jebakan ini tepat setelah jebakan catur milik Profesor McGonagall. Ketujuh, apakah batu bertuah benar-benar ada? Batu bertuah menjadi sebuah legenda populer dalam bidang ilmu alkimia modern. Sejauh yang admin tahu, Nicolas Flamel benar-benar tokoh yang pernah hidup dan tinggal di Paris. Sejarah mencatat dia meninggal pada tahun 1418, dan rumahnya kini menjadi sebuah restoran. Ada sebuah rumor menarik yang admin pernah baca bahwa semasa hidup Nicolas Flamel berlimpah harta kekayaan. Hal ini admin terka ada sangkut pautnya dengan batu bertuah yang konon bisa merubah logam apapun menjadi emas murni. Nah, dulu ada perampok yang berniat membongkar makam Nicolas Flamel. Ternyata dalam makam tersebut tidak ditemukan jasad si alkemis. Di sini timbul rumor bahwa Nicolas Flamel sengaja memalsukan kematiannya sendiri. Mungkin sang alkemis masih hidup sampai sekarang, karena batu bertuah dapat menghasilkan cairan kehidupan. Who knows? Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan mengenai Harry Potter, silakan komen di bawah. Admin akan berusaha menjelaskan semampu admin. Terima kasih dan salam bocah kacang.